Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi mengenai manusia dan pendidikan, landasan antropofilosofis pendidikan. Di sini kami beranggotakan Reva Musyarofah dengan NIM 2200623, Riana Jami Fatona dengan NIM 2201052, dan Salma Sadiah dengan NIM 2206747. Untuk rumusan masalah pada materi kali ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan manusia? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pendidikan? Yang ketiga, bagaimana hubungannya manusia dengan pendidikan? Yang keempat, apa pengertian dari landasan antropologi dan filosofis pendidikan? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan humanisasi? Yang keenam, apa yang dimaksud dengan pendidikan sebagai humanisasi? Dan berikan contoh mengenai pendidikan sebagai humanisasi. Baik, terima kasih kepada Salma Sadiah selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai pengertian manusia. Langsung saja ke materi. Di sini dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan paling sempurna. Maksud dari sempurna tersebut ialah karena pada diri manusia terdapat potensi yang sering dikenal dengan istilah fitrah, yang selalu melekat pada diri manusia sejak dilahirkannya manusia ke bumi. Dapat diartikan, fitrah merupakan potensi yang dimiliki manusia sejak lahir berupa keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ketetapan takdir, nilai-nilai kebaikan, dan sifat atau tabiat. Menurut KBBI, manusia memiliki arti sebagai makhluk yang memiliki akal dan mampu menguasai makhluk lain. Sekian mengenai pengertian tentang manusia. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salma selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat memaparkan materi tentang pengertian pendidikan. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari kata dasar yaitu didik, yang berarti memelihara dan memberikan latihan atau ajaran atau pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan juga masyarakatnya. Untuk materi selanjutnya mengenai hubungan manusia dengan pendidikan akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dikarenakan pendidikan memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia, di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Manusia sangat memerlukan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Fungsi pendidikan adalah mengupayakan pertumbuhan potensi dasar yang dimiliki anak didik, memelihara, mengembangkan serta meningkatkan budaya dan lingkungan, serta membantu manusia dalam mengoptimalkan hasil interaksi potensi yang dimilikinya dengan budaya yang berkembang sehingga tercipta kepribadian yang utama. Materi selanjutnya yaitu tentang dimensi manusia. Sebelum membahas tentang dimensi manusia, di sini saya akan membahas tentang pengertian dimensi terlebih dahulu. Dimensi dapat diartikan sebagai hal ikhwal yang berhubungan dengan tujuan kehidupan yang akan dilalui oleh setiap makhluk hidup, termasuk pada kehidupan manusia itu sendiri. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimensi merupakan ukuran yang mencakup beberapa aspek seperti panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya. Dapat diartikan bahwa dimensi manusia merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan yang akan dilalui oleh manusia. Hal ini mesti diseimbangkan secara serasi melalui pendidikan non-formal seperti dalam keluarga atau rumah tangga.
dan juga dalam pendidikan formal lainnya seperti di sekolah yang akan mempengaruhi tingkah laku kehidupan. Dimensi manusia juga dapat diartikan sebagai bentuk perbedaan ukuran dalam aspek postur tubuh yang mencakup ke dalam sifat, sikap, bakat, dan juga kemampuan yang selalu berbeda dengan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Menurut Prayitno dan Erman Amti, menjelaskan bahwa dimensi manusia dikelompokkan menjadi 4 bagian. Di antaranya yang pertama yaitu dimensi keindividualan, di mana yang artinya manusia selalu memiliki kepentingan pribadi atau individu yang merupakan satu kesatuan antara jasmani, rohani, dan tidak dapat terbagi. Dapat dipastikan, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu dimensi kesosialan, merupakan suatu dorongan supaya manusia dapat bergaul dan menciptakan rasa ingin bertemu dengan sesama. Ketika berinteraksi, seseorang dapat mengembangkan kegemaran, sikap, atau bahkan cita-citanya, dan menjadikan salah satu upaya untuk belajar dari orang lain. Yang ketiga ada dimensi kesusilaan. Kesusilaan ini mencakup berbagai aspek, di antaranya yaitu etika, kesopanan, dan kesantunan. Dalam mengembangkan dimensi keindividualan dan dimensi kesosialan, manusia memerlukan norma atau aturan dan etika untuk mengatur bagaimana dimensi-dimensi tersebut dapat berjalan secara seimbang dan menyatukan sebagai satu kesatuan yang penuh makna. Dan yang terakhir ada dimensi keberagamaan. Dimensi ini merupakan salah satu karakteristik manusia yang terwujud dalam bentuk pengakuan atau sebuah keyakinan akan suatu kebenaran agama yang diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan pelaksanaan yang sungguh atas suatu agama. Dalam keberagamaan ini menjadikan manusia akan lebih bermakna dan hidupnya akan memperoleh suatu kepastian dan kejelasan tentang dasar hidupnya, tata cara hidupnya, dan berbagai aspek kehidupannya, dan menjadi lebih jelas pula terhadap tujuan dalam hidupnya. Sebelum lebih jauh membahas tentang landasan antropofilosofis pendidikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari landasan itu sendiri. Jadi, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai pondasi. Dari pengertian yang dipaparkan di atas dapat kita pahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal atau suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal, serta dapat pula diartikan sebagai pondasi dari sesuatu hal. Selanjutnya yaitu pengertian antropologi. Secara etimologi, antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti studi atau ilmu. Jadi, antropologi adalah suatu disiplin ilmu yang berdasarkan dari rasa ingin tahu tentang manusia dan hanya dibatasi oleh manusia. Secara lebih singkatnya, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Dari pengertian landasan dan antropologi tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian landasan antropologi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Contohnya yaitu perbedaan kebudayaan masyarakat di berbagai daerah, misalnya sistem mata pencaharian, bahasa, kesenian, dan sebagainya. Mengimplementasikannya perlu diberlakukan kurikulum muatan lokal, seperti dalam bahasa yaitu dengan menerapkan kurikulum atau muatan lokal seperti mata pelajaran bahasa Sunda dan bahasa daerah-daerah lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang cabang aspek kajian antropologi. Antropologi memiliki 2 cabang utama dalam kajiannya, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Dalam antropologi fisik, hal yang dibahas adalah mengenai perkembangan dan pertumbuhan fisik manusia serta perilaku manusia di lingkungannya.
Sedangkan antropologi budaya, para ahli menyebutkannya dengan istilah kebudayaan, umumnya mencakup tentang cara seseorang dalam berpikir dan bertindak dalam lingkungan sosialnya dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Aspek kebudayaan terdiri dari keragaman bahasa, nilai dan norma, adat istiadat dan tradisi, dan keagamaan lainnya. Konsep kebudayaan sangat penting untuk memahami makna konteks dari antropologi. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam implikasi landasan antropologi. Menurut Rahmat Satria, hal-hal yang harus diperhatikan dalam implikasi landasan antropologi adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat yang dapat diidentifikasi berdasarkan informasi dari para tokoh setempat dengan tujuan supaya bisa mendapatkan informasi mengenai data untuk pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah keterlibatan partisipasi masyarakat. Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar, maka masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan narasumber sebagai fasilitator, dan ikut menilai hasil belajar. Yang ketiga adalah pemberian pendidikan kecakapan hidup. Maksudnya adalah pendidikan dalam bentuk keterampilan, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi yang berkembang di zaman sekarang. Materi selanjutnya adalah aplikasi antropologi dalam pendidikan saat ini. Penerapan landasan antropologi dalam pendidikan saat ini adalah sebagai berikut. 1. Model pembelajaran berbasis budaya lokal. Yang kedua, metode pembelajaran karya wisata. Dan yang ketiga adalah pembelajaran dengan modeling. Materi yang selanjutnya yaitu tentang manfaat antropologi pendidikan. Menurut Rohmat Jet, antropologi dalam pendidikan memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dapat mengetahui juga memahami segala pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal, maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Selanjutnya, dapat memahami dan mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Selanjutnya, dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang mempunyai kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Kemudian, dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakat. Mungkin cukup sekian pembahasan materi tentang landasan antropo pendidikan. Materi selanjutnya yaitu tentang landasan filosofis pendidikan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Riana. Kepada Riana, waktu dan tempat saya persilahkan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang landasan filosofis pendidikan. Dikarenakan pengertian landasan sudah dijelaskan sebelumnya, maka di sini saya akan langsung memaparkan materi tentang pengertian filosofis terlebih dahulu. Filosofis dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan dan penyelidikan yang menggunakan akal budi mengenai hakikat dari berbagai aspek yang ada, seperti sebab, asal, dan hukumnya. Arti filosofis adalah teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Filosofis juga dapat diartikan ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Contoh filosofis dalam kehidupan sehari-hari diantaranya seperti berpikir secara kritis, logis, konseptual, dan bertindak secara konsisten. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pengertian landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan sebuah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan sebagai titik tolak pendidikan. Filsafat juga memiliki berbagai macam, diantaranya seperti idealisme, realisme, pragmatisme, Pancasila, dan sebagainya.
Landasan filosofis pendidikan tidak hanya mengacu pada satu ragam saja, melainkan ke berbagai ragam sebagaimana ragamnya aliran filsafat. Dikarenakan hal tersebut, maka dikenallah adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, landasan filosofis pendidikan pragmatisme, dan sebagainya. Contoh dari penganut realisme antara lain berpendapat bahwa pengetahuan yang benar diperoleh manusia melalui pengalaman atau penginderaan. Implikasinya, penganut realisme mengutamakan metode belajar yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman secara langsung, seperti melakukan observasi, praktikum, dan sebagainya, atau melalui pengalaman tidak langsung seperti melalui membaca laporan-laporan hasil penelitian. Dalam hal ini, landasan filosofis pendidikan dibahas oleh cabang khusus filsafat, yaitu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah suatu kegiatan yang berpikir secara filosofis dengan memusatkan perhatian pada permasalahan dan solusi yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Landasan filosofis pendidikan tentunya akan memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari. Peranan landasan filosofis pendidikan diantaranya adalah sebagai memberi sebuah petunjuk tentang apa dan bagaimana pelaksanaan pendidikan dilakukan. Mustadi mengatakan bahwa kebutuhan akan guru sebagai tenaga pendidik yang memiliki kualitas baik serta tinggi juga profesional sangat dibutuhkan dan sangat penting. Hal ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab mereka setelah menempuh studi umum menjadi guru yang memiliki sikap profesional. Petunjuk tersebut bertolak pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan sebagai studi dalam filsafat pendidikan. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai pendidikan sebagai humanisasi akan dibacakan oleh saya sendiri. Humanisasi merupakan proses pemanusiawian manusia. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya seperti binatang ataupun tumbuhan. Humanisasi pendidikan adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan potensi-potensi peserta didik sebagai manusia seutuhnya, yang dilakukan secara manusiawi atau memanusiakan manusia, sehingga peserta didik dapat berkembang baik menuju ke arah kesempurnaan. Humanisasi ini juga merupakan upaya untuk menyiapkan generasi yang lebih cerdas nalar, cerdas emosional, dan cerdas spiritual, bukan menciptakan manusia yang kerdil, pasif, dan tidak mengatasi persoalan yang dihadapi. Pendidikan meniscayakan untuk lebih membentuk manusia lebih manusiawi, dan tentunya dengan mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan. Karena peserta didik adalah manusia yang harus dimanusiakan. Nah, untuk pengertian memanusiakan manusia itu dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Istilah memanusiakan manusia merupakan upaya untuk membuat manusia menjadi berbudaya. Menurut Mangun Harjana yang dikutip oleh Haryanto Alfandi, konsep memanusiakan manusia merupakan bagian dari humanisme. Nah, pengertian humanisme itu merupakan paham yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Dalam aplikasinya, humanisme tidak memandang bangsa, agama, daerah, suku, warna kulit, dan sejenisnya. Ia memperlakukan dan berusaha membantu siapapun itu manusianya, karena manusia merupakan makhluk yang paling unik jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Terdapat salah satu contoh bahwa pendidikan hanya dijadikan ajang penindasan bagi siswa. Erat kaitannya dengan hal tersebut, Freire yang adalah seorang tokoh pendidikan menggagas adanya Conscientizakau atau kesadaran untuk melakukan. Conscientizakau adalah kesadaran untuk melakukan pembelaan kemanusiaan, dapat memberantas buta huruf di kalangan orang dewasa. Dari materi
tadi dapat disimpulkan bahwa manusia dan pendidikan memiliki hubungan yang tak terlepaskan, yang di dalamnya terdapat 4 macam dimensi, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagamaan. Di dalam antropo terdapat 2 cabang, yaitu fisik dan budaya. Lalu, pada pembahasan ini juga membahas mengenai pendidikan sebagai humanisasi, yang artinya proses pemanusiawian atau memanusiakan manusia. Alhamdulillah, pematerian sudah selesai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.